Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Al-mu'rab wal mabni min al-asma. Mu'rab dan mabni dari suatu isim. Jadi mana isim-isim yang mu'rab? Ya enggak? Mana isim-isim yang mabni? Wal ismu dorban. Isim itu ada dua macam. Mu'rabun wa huwal asl, dan itu asal. Wa huwa ma taghayyara akhiruhu bisababil awamil ad-dakhilati alaihi. Mu'rab adalah asal pada isim. Ingat, hukum asal pada isim adalah mu'rab. Apa itu? Mu'rab atau i'rab yaitu isim yang terjadi perubahan pada akhir lafadznya tadi dengan sebab adanya amil yang masuk padanya. Imma lafzon, baik secara lafaz, ka Zaidin wa Amrin, seperti lafaz Zaid dan Amr, itu kan jelas kan, berubah kan, Zaidin, Amr, bisa Zaidun, Amrun. Wa imma taqdiran, atau dikira-kirakan i'rabnya tadi, nahwu Musa wal fatah, Musa dan fatah. Pada lafaz Musa dan Fatah, ketika antum mengatakan ja'a Musa, tetap bacanya Musa. Ketika antum mengatakan ra'aitu Musa, aku melihat Musa, Musa sebagai apa? Maf'ulun bihi, tetap dibaca Musa. Ketika antum mengatakan marartu bi Musa, aku melewati Musa, Musa dimajrurkan, dijar dengan ba, tetap dibaca Musa. Wa mabni, dan yang kedua mabni. Wawal far'u, dan itu cabang. Jadi hukum asal pada isim adalah mu'rab. Apa yang mabni? Wa huwa ma la yataghayyar akhiruhu bisababil awamil ad-dakhilati alaihi. Mabni itu adalah isim yang tidak terjadi perubahan di akhirnya dengan sebab amil yang masuk padanya. Jadi mau masuk amil apapun tidak terjadi perubahan. Mau masuk amil yang memarfu'kan tetap lafadznya seperti itu, mau masuk amil yang menasabkan tetap lafadznya seperti itu, mau masuk amil yang mengkhafadkan, menjarkan, tetap lafadznya seperti itu. Kal mudmarat, seperti domir, ana, anta, antuma, antum, anti, antuma. Mau masuk huruf apapun, mau diletakkan di depan, di belakang, tetap ana, ya lafadznya ana. Wa asma'i syarat, isim-isim syarat, ya, isim-isim syarat seperti apa? Haitsuma, ayyana, man, ma, ya. Wa asma' al-istifham, isim-isim istifham, kaifa, aina, mata, ya. Wa asma'il isyarah, seperti isim-isim isyarah, hadza, zalika, tilka. Wa asma'il af'al, isim-isim fi'il, sahin, bakhin, ya, bakhin, sahin artinya diamlah, ya. Hadari itu isim fi'il. Wa asma'il mausulat, isim-isim mausul, alladzani, allazi, alladzani, alladzina, ya. Kemudian dari yang mu'rab ini tadi, famin huma yubna 'ala sukun, isim yang mu'rab tadi ada yang dibamnikan sukun, nahu kam, sukun kan, mabni 'ala sukun, dia isim istifham, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Wa min huma yubna 'ala al-fath, di antaranya ada yang mabni fathah. Contoh aina, ka aina, seperti lafaz aina. Wa minhu ma yubna 'alal kasr, dan di antara yang lain mabni di atas kasrah.
Ka amsi, seperti lafaz amsi. Wa min huma yubna 'ala dhamm, ada juga yang dimabnikan dhamma. Ka haitsu, seperti lafaz haitsu. Wal aslu fil mabni ayyubna 'ala sukun. Hukum asal pada yang mabni dimabnikan di atas sukun. Jelas? Jadi kesimpulannya, isim hukum asal adalah mu'rab. Kalau mabni adalah far'. Ketika dikatakan mabni itu adalah far', berarti lebih banyak isim itu adalah mu'rab. Dikit isim yang mabni. Nah, dari sekian yang mabni tadi, hukum asal mabni itu ala sukun. Sukun. Ya. Difahami? Itu hukum asalnya mabni alas sukun. Wallahu taala a'lam. Jelas ya? Naktafi bihadzal qadar.